Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para jamaah dan salikin rahimakumullah, mari kita pertama-tama di dalam ngaji kolbu kitab Maqasidur Riayah pada siang hari ini terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, maunahnya kita diberi kekuatan dan kita dijauhkan dari berbagai mara bahaya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kekuatan lahir dan batin. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, pada siang hari ini kita berpindah ke subbab ke-22. Setelah kita bicara tentang cara kita memilih di dalam langkah menjaga takwa iman kita. Beberapa cara telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini kita bicara tentang faslun fima yajibu 'alal 'abdi idza waqafa 'ala afdhalil a'mali wa aulaha. Jadi faslun atau fasal yang menerangkan fima yajibu 'alal 'abdi, jadi apa yang dilakukan seorang hamba idza waqafa 'ala afdhalil a'mal wa aulaha, jika mengetahui amalan kita itu baik dan paling utama. Lah, gimana kita itu cara menjalankan ibadah-ibadah yang baik dan yang utama, apa yang harus kita persiapkan. Jadi dengan demikian ini masalah hati yang perlu kita persiapkan. Nah, untuk itu para jamaah sekalian, izinkan saya untuk membacakan paragraf-paragraf dari apa yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin, dan baru itu sedikit demi sedikit kita bahas bersama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafadha bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza waqafa ala afdhalil a'mal wa tahaqqaqa wa haqqa alaihi alla yuqaddima alaihi hatta yukhlisahu li rabbil arbab fala yaqsitu bihi siwah. Para salikin, pengantar dari subbab yang ke-22 ini diterangkan. Idza waqafa ala afdhalil a'mal, jika seseorang itu sudah waqafa, wukuf, berketetapan, oh ini amalan saya yang baik, ini amalan yang utama, ya, afdhalul a'mal, yaitu sebaik-baik atau amal yang mulia, amal yang utama. Wa tahaqqa, dan kita memastikan amal ini baik, ya. Fa haqqa alaihi alla yuqaddimu alaihi, maka dengan demikian kita mesti untuk melakukan persiapannya haqqa alaihi, jadi kita menghakkan, memastikan, ya, alla yuqaddimu alaihi, apa yang kita yuqaddimu, yang kita dahulukan itu apa, itu ya, apa yang kita persiapkan, sehingga kita itu bisa menjalankan amal itu, ibadah itu dengan baik, ya. Hatta yukhlisahu li rabbil arbab, sehingga kita itu menjalankan ibadah itu bisa mampu untuk yukhlisahu,
Jadi kita menjalankan itu dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas ya, kepada Allah, li Rabbi, kepada Allah SWT. Jadi kita menjalankannya itu bukan karena terpaksa ada atasan dalam ibadah, bukan karena ada orang yang dihormati, wah ini kalau saya nggak melakukan ini kok tidak pas. Nah, karena itu saya ikut. Nah, itu juga jangan. Jadi yakinkan amal yang akan kita lakukan itu terlebih dahulu kita yakin hak bahwa ini adalah yang afdholul amal, amal yang utama, dan karena itu kita harus yukhlisahu li Rabbi, harus ikhlas kepada Allah, ya. Fala yufsidu bihi siwah, sehingga dengan demikian tidak diniatkan ya amalan yang kita lakukan itu selain Allah. Jadi, nah sekarang amalannya apa saja gitu ya. Tadi pokoknya kita yakin ini amalan baik, baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Nah karena itu saya harus mempersiapkan diri, hati kita harus saya bersihkan. Kira-kira gitu sehingga kita ikhlas. Wa ibu minal zalati taktasimu a'maluhu ila dhahirin wa batinin. Jadi para salikin di dalam hal melakukan wataib, dan orang itu adalah orang yang setelah taubat minazzalat dari semua kesalahan-kesalahan, dan manusia itu memang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Ya itu memang tempatnya manusia, khata' wa nisyan ini. Tapi jangan justru sebaliknya, karena wah manusia itu khata' wa nisyan, karena itu saya khata' lagi, saya nisyan lagi ya dan sebagainya, disengaja. Itu nggak boleh. Wong saya kan tempatnya salah dan dosa, ya salah lagi, ya saya dosa lagi. Jangan pun ngoten, jangan seperti itu sikapnya. Tapi sikapnya meyakini bismillah. Kita itu kalau sudah taibun, ya kita taib, tobat minazzalat dari semua kesalahan kita, maka kita harus yakin. Nah, amalan yang dianggap baik itu ada dua, dhahiron wa batinin. Dhahirin wa batinin. Jadi dhahir dan batin. Amalan yang sifatnya dhahir dan amalnya yang batin. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma fi ulumiha fit taurin amin ya rabbal alamin. Fa amal batinu alladzi fi qalbihi fala yumkinuhu riya'u bihi fa innan nas la yanzuruna ilahi wa la yaqifuna alaihi illa aisma'uhum bidzalik li yu'azzamuhu wa yukhawwimuhu wa yuwakkiruhu wa yashkuruhu wa yajlubuna ilahi ma yaqdiruna alaihi min naf'in wa yadfa'una anhu ma taqdiruna ala taf'ihim min dzurrin. Ini. Sekarang amalan yang bersifat batin apa yang kita persiapkan? Syekh Izzuddin mengatakan fa amal batin, amalan yang bersifat batin alladzi fi qalbi, itu di hati. Jadi enggak usah dikentara-kentarakan, hati ya. Amalan batin itu di hati, zikir ya, sholawat ya, apa itu wukuf, dan amalan-amalan yang lain yang bersifat esoteris fi qalbi, sirin, khofi, itu adalah di hati, nggak usah ditunjuk-tunjukkan ya, fi qalbi fala yamkunu riya'a bihi ya. Dan kalau itu dihindari, jangan sampai memungkinkan kita riya ya. Kalau sudah amalan batin itu nggak usah riya ya. Fa innan nas la yanzuruna ilahi wa la yaqifuna alaihi. Karena manusia itu ya, fa innan nas, manusia lain selain kita itu la yanzurun, tidak akan ketahui kita itu amalan kita itu apa, ilahi, kepada orang yang mengamalkan itu ya, wala yaqifuna alaihi ya, dan dengan demikian orang itu tidak akan mengetahuinya juga. Jadi kalau sudah amalan gini, tidak usah cerita, saya ngamalkan ini ya, ngamalkan itu ya, nggak usah. Kalau itu amalannya amalan batin, ya fil batin, ya.
illa ayasma'uhum bidzalik, ya, kecuali ada orang ya yasma'u, memperdengarkan, memberitahu bahwa bidzalik, amalan-amalan kita itu seperti A B C D, diketahui orang, biar orang itu tahu. Nah, amalan batin dihindari, amalan yang bersifat untuk diketahui publik. Misalkan zikirnya apa saja, berapa jumlahnya, kalau malam sholatnya apa saja, ya kecuali taklim ya, belajar ya, dalam arti mempelajari. Tapi kalau untuk pribadi nggak usah diceritakan apa saja, kemana saja sehari semalam amalannya itu apa saja nggak usah diketahui ya, karena manusia juga nggak tahu kecuali Allah ya. Kalau orang itu biasanya itu memberitahu illa ayas ma'ahum bidzalik, biasanya apa? Liyu'adzimuhu. Oh, hebat ya Bapak itu. Jadi mengagungkan, menghormati. Hebat ya itu Bapak itu, amalannya banyak. Oh, Ibu itu ahli ibadah, zikirnya sekian banyak. Lah, itu karena diumumkan. Nah, jangan diumumkan. Ya. Ya. Wa yukhafidhuhu, ya, dan dia biasanya adalah untuk mengaguminya, wa yuwaqqiruhu, dan untuk menghormatinya. Wah, hebat Bapak ini, aduh, ya berarti ketahui ya, orang itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, kemudian diceritakan atau ada yang menceritakan. Nah, ini kadang-kadang kan ada gitu ya, maaf ya, kadang-kadang kiainya enggak, orangnya enggak, tapi anak buahnya kesana loh ya. Bahasa Jawa ini ada dicombri. Jadi ada PR-nya ya, ada PR-nya. Itu juga nggak boleh, itu pinjem tangan, pinjem mulutnya yang lain untuk menerangkan dirinya, itu juga nggak boleh ya. Kalau sudah dikitu wayuskuruhu, dan biar orang itu bersyukur. Makasih ya Pak, makasih ya Bu Nyai, Pak Yai, saya sudah diginikan, saya bersyukur. Waduh, itu bisa saja kepalanya jadi besar kalau sudah seperti itu ya, karena sombong kemudian ujub ya, itu tidak membolehkan. Nah, wa yakhlubu ilahi, ya, kemudian apa yang dilakukan itu ada maksud apa? Mayuktiru alaimin nafiin wa yadfa'una anhu. Jadi menerangkan, menceritakan amalan-amalan batin kita kepada orang lain itu ada anfa'nya, ada manfaatnya, ada udang di balik batu, ya, entah dihormati, entah apa ya, entah ya, oh Bapak itu hebat, karena itu kita mohon doanya. Nah, itu juga nggak boleh ya, karena ada sesuatu yang disembunyikan untuk mendapatkan kemampuannya mereka, apa manfaatnya. Wa yaqdiruna ala daf'i min dzurihi, atau ya sebaliknya kita menerangkan itu biar orang, bahwa kita itu tidak dirugikan oleh mereka. Udah jangan ganggu Pak itu. Pak itu doanya mandi loh. Nah, doanya makbul ya, ndak usah ganggu, ndak usah. Biar Allah. Jadi menerangkan biar orang hormat kepada kita, atau seseorang menerangkan amalan batinnya biar orang itu tidak mengganggu kita, itu juga nggak boleh ya. Ini memang ngaji kolbu ya, bahasanya seperti ini ya. Jadi memang belajarnya belajar ikhlas ya, kita introspeksi. Para salikin rahimullah, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumnya fitarain amin ya rabbal alamin. Fa amma amalul jawarih wal a'dha'i fa minhu ma yumkinu ikhfa'uhu wa minhu ma la yumkinu ikhfa'uhu wa la ya'ta'atta fihi riya fa yasunahu an riya ka husnihi ba'da sururih wa imsakihi anil kalami alladzi la yahillu bihi ba'da khawdhihi fihi ya wal qita'a min ahlil fusuq wal isyan ila ahli ta'ati wal iman kadzalika ila ahli ta'ati wal iman, titik koma. Para salikin, sekarang yang kedua, fa amma amul jawarih, kalau amalnya itu ada amal anggota badan, apa itu? Ya, sholat ya, kemudian zikir bareng, haji,
Kan orang haji ada orang tahu. Sholat kan ada orang tahu kalau jamaah ya. Ini ada dua ya. Fa amma a'mal jawarih wal a'dha'i minhu ma yumkinu ikhfa'uhu. Karena kalau orang sudah pada posisi ibadahnya itu badan ya, maka tidak bisa disembunyikan, ikhfa, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa. Wa minhu mal yumkinu ikhfa'uhu ya, tadi tidak bisa disimpan ya, tapi juga tidak apa-apa diketahui. Tapi wala yata'atta fihi riya fayasunahu aniriya. Yang penting amalan jawarih kita, anggota badan kita itu ya diketahui orang lain boleh. Jamaah sholat, jamaah istighosah kan boleh. Tetapi yang penting jangan yata'atta. Jadi jangan sampai mendatangkan riya dan riya itu mempengaruhi. Udahlah orang mau ngomong apa saja boleh, terserah ya. Apa contohnya ya? Ini contohnya. Kahusnihi ba'tas syururi. Ketika orang itu adalah sedih, kemudian sedihnya hilang, kemudian diganti bahagia. Huzn diganti surur. Jadi misalkan Anda lagi sakit parah, tapi alhamdulillah oleh Allah disembuhkan. Lah, rasa bahagianya itu boleh diungkapkan. Alhamdulillah, saya bersyukur sakit saya kena. Saya dulu sudah kena COVID ya, sudah kena isoman, tapi alhamdulillah saya sehat lagi. Itu boleh. Untuk fa'amma binikmatika fahaddis, untuk memberikan nikmat itu diberitakan boleh, bukan sombong ya, bukan sombong, tapi mengajak untuk kita itu lebih bersyukur. Wa imsakihi anil kalam alladzi la yahillu ba'da khadhihi fihi, atau kita berkata wa imsakihi anil kalam, atau kita juga diperbolehkan berkata-kata ya, alladzi la yahillu ba'da khadhihi, dan kata-kata kita itu tenggelam dalam kata-kata tersebut setelah kita itu menahan diri dari lama. Jadi tahu-tahu kita lulus, boleh. Nah, waktu ujian itu kan kita nggak mau ngomong ya, kalau mau ujian nggak mau diganggu. Nah, tapi alhamdulillah setelah lulus kita berkata-kata alhamdulillah saya lulus, bukan sombong Kak. Asal tidak tadi ya ta'ati fihi riya, tidak membaria. Tapi ini adalah bagian dari amal jawarih yang harus diberitakan, itu boleh ya. Contoh lainnya apa? Wal in qita'i min ahlil fusuqi wal isyan. Dan yang ketiga contohnya adalah kita itu baru berkumpul dengan orang ahli maksiat ya. Kemudian kita putus. Alhamdulillah saya nggak masuk dari golongan itu. Alhamdulillah saya nggak masuk kelompok itu. Nah, itu ila ahli ta'ati wal iman. Kemudian kita berserawung, ya, berkumpul ahli taat kepada ahli taat wal iman, dan orang yang iman. Itu boleh diceritakan. Niatnya niatnya apa? Syiar. Diniati syiar. Siapa tahu 1-2 teman kita itu terpengaruh. Ayo, jangan di situ dah, itu nanti diajak ke sana, sini ya. Sekarang di sini loh, ke ahli taat, ke pondok, sudah mulai istighosah, mulai sholat bareng, zikir bareng, ini boleh ya. Wa kadzalika kulli ibadah. Tapi ingat, wa kadzalika fi kulli ibadah. Kalau orang ibadah itu fatluha fi idhariha, maka dengan demikian ya sebaiknya jangan ditampakkan idharuha. Jadi kalau sudah ibadah secara keseluruhan ya sebaiknya tidak ditampakkan. Fa idza azama alaihi, dengan demikian ya kalau sudah kita nampakkan ada sesuatu yang nebeng. Iktarahut nafsu wasyaiton. Siapa yang nebeng? Kalau orang beribadah, yang nebeng adalah nafsu dan syaiton. Ya, ibadahnya karena nafsu,
mencentriakan karena nafsu, ya mengajak orang karena nafsu, ya, dan itu setan. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, setan akan liyahmilahu ala riya. Setan akan membawanya kepada riya, ya. Watasonna'i biha. Kalau sudah riya, kemudian kia itu apa? Pura-pura. Ibadahnya pura-pura. Ini kalau enggak tahu nanti kiainya, saya kok enggak ikut, padahal saya ada. Nah, kalau saya enggak ikut enggak enak. Itu jangan, itu juga enggak boleh. Itu namanya ke apa? Namanya watasana'i biha, dan dia itu ibadahnya pura-pura. Ya fisik, ya ibadah, tapi pura-pura. Ya Allah kan lebih tahu. Nah, itu. Amma syaitanu fayahmilu ala dzalik, fayahmilu ala dzaka liyufsida alaihi amalihi. Udah, kalau sudah itu amma, maka sesungguhnya syaitan fayahmilu telah membawanya ala dzaka, perbuatan yang pura-pura, perbuatan yang menunjukkan tadi, liyufsida untuk mafsad, untuk menghancurkan, ya alaihi ala amalu, untuk merusak amal kita. Oke, ya. Satu bait lagi. Para salikin, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa amman nafsu fatanu ardhuha minal ta'zim atawakri min tafil dharar anha wa min jalbin naf'i ilaiha wa kadzalika ma yadhharu alaih min jiyis sholihin fil makali wal masyaribi wal malabisi wal manahihi fayak sidur ya wa qad mat sahwatuhu bi basyiratihu an idrakarya wa ma'akhfarya an mu'dhamin nasi li annahu qasdun khafiyun ghamarathu sahwatun azimatun fa'amatil basyirah wa aksadi syarirati bi khilafi ma'asil a'dha fa inna ma dhahiratun makhsusatun la takhfa ala ahadin. Ini akibatnya. Wan nafsu, tadi kan nafsu menggoda. Wan nafsu, ya, fatanu adha ala gharadha minat ta'zim, ya, wa tauqiri wa min daf'idz dharari anha. Jadi nafsu itu tujuannya satu, yaitu membawa seseorang itu dimuliakan. Nah, kalau dimuliakan itu nafsu juga loh. Orang yang terlalu dimuliakan, dihormati, itu nafsu loh. Bisa tergoda, ya. Nah, dengan demikian kita sebaiknya menghindari hal-hal yang seperti itu, ya. Wa min ta'dzarati anha wa min jalbin nafi ilaiha. Karena itu yang penting, nafsu itu harus dihilangkan agar kita itu terlindungi dari mudarat dan mendapatkan keuntungan. Tidak boleh mendesain orang biar dihormati, itu nggak boleh. Menghormati itu semua dari volunteer, dari apa? Keikhlasan. Kalau orang baik dihormati, kalau enggak ya tidak. Itulah. Nah, ini maaf. Contohnya apa? Min jijis solihin. Ini godaannya orang soleh itu juga banyak. Ya, biasanya orang soleh itu fil makalil, masaribi, masarib, malabis, wal manakih. Jadi orang kalau soleh itu godanya ya makan, ya ini saya introspeksi semua ya. Makanannya apa diceritakan, wal masyarib minumannya apa, wal malabis pakaiannya harus mentereng, ya itu kan, ya, wal manakih dan istrinya itu juga ditunjukkan, itu juga nggak boleh. Ini kitab loh ya, ini kitab bukan saya ya. Nah, setelah itu ya, ini apa? Fayak siturya. Ini sudah ada riya. Kalau sudah nunjukkan semuanya itu sudah ada riya, ya. Ya Allah, ini berat ya jadi orang itu ya. Jadi orang ikhlas, orang bersih hatinya itu berat, ya. Apalagi kalau membacanya kitab-kitab seperti ini. Nah, kalau sudah gitu waqad a'mantu sahwatu basiratu. Jadi orang yang riya itu adalah syahwatnya itu menutup basiratahu, ya, akan menutup apa mata hatinya, ya. Fa'amatil basyirah, bahaya.
Kalau sudah orang basirohnya tertutup, ya biasanya akalnya nggak jalan, hatinya nggak jalan. Apa yang menyetir? Nafsu. Kalau nafsu itu kan dua, nafsu lawamah dan nafsu amarah. Pasti amarah bisu. Kalau sudah dikendalikan nafsu, mesti arahnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang su. Ya, penyakit hati itu ya itu namanya ya secara umum SMS lah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya gitu kan. Ujub, takabur, dengki, iri, ya, kemudian apa macam-macam itu. Pokok iri apa penyakit hati. Nah, wa afsatis sariril fi khalafi ma'asil a'dha. Nah, ini adalah berbeda dengan kemaksiatan terkait anggota tubuh. Kalau anggota tubuh itu jelas maksiatnya. Ke tempat yang itu maksiat. Ke tempat yang itu judi maksiat. Itu jelas kasat mata. Ya. Itu kita mungkin bisa mudah kita mengendalikan. Tapi kalau hati udah kena riya, kena nafsu berat. Nah, fa innaha dhahiratun. Tapi karena apa? Karena kalau maksiatnya itu anggota badan kelihatan. Nah, misalkan saya salah. Kalau saya maksiat kelihatan mata kan diingatkan, Mas jangan gitu, Pak jangan gitu, kan enak. Tapi kalau maksiatnya maksiat batin, riya, ya ujub, takabur dan sebagainya, kan siapa orang tahu? Nah itu nggak tahu kan, itu sulit diketahui. Nah dengan demikian, dhahir maksud fa innaha dhahiratun mahsunatun la takhfa ala ahadin, dan ini tersembunyi di hadapan orang. Nah itu para salikin ya, intinya dari cara kita kalau sudah amalan yang alal afdhalil a'mal, ikhlas kepada Allah, hindari riya. Kesimpulan dari 4 bait dari bab 22 dari kitab Maqasidur Riayah. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, demikian ngaji kita pada siang hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan kita mendapatkan ma'unah, insya Allah dapat maghfirah dan kita dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.